Oke, bismillah teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung kapan Anda melihat video ini. Kita di sini malam ya teman-teman. Di sini malam dan kita sambil ngopi-ngopi bersama teman-teman dan tentu Ini bukan kopi. Biasa juga biasa. ini teh. Nanti pembodohan, pembohongan. Oh iya. Bukan kopi, bukan kopi. Ya, nanti bisa di-cut, guys. Ya, bismillah. Aku belum bismillah. Baik. Wis. Bismillah. Aman lah. Ya, jadi malam ini kita bersama dengan salah satu owner Pencipta atau pemilik semuanya. PT Yugas. PT Yugos Yang baru saja ini terbit. Iya, betul sekali. Baru terbit ya. Mas, dulu, Luar biasa sekali. Tapi meskipun PT ini bagaimana? Kalau PT kan identiknya itu gini, Mas. Ada manajer, ada bos, ada yang saham, ada karyawan, Ada marketing. dan lain-lain. Tapi Ini di diayai PT dewe. yang ini Nah, spesial ini. bosnya Satu orang. satu, karyawan ya ini, QC Ya ya ini. ini, pengiriman ya ini, apa lagi? Apa lagi? Marketing ya ini. Ya ini, yang mengurusi sosial media Ya ini. nah, terus PT-nya itu apa? Enggak. Jadi gini, Mas. Mungkin bisa diceritakan di sini tuh karyawannya itu ada berapa di sini, Mas Agus? Kita perkenalkan dulu Mas Agus ya guys namanya, Mas Agus. Mas Yugos. Yugos. Gas. Ya, selamat malam ya. Ini malam. Untuk PT itu alhamdulillah kemarin sudah keluar data-datanya sudah resmi seperti itu dan daftar merek. Untuk PT kita perorangan ya. Jadi sudah masuk ke sistem. Besok kita mau ke kantor pajak untuk sertifikasi lagi untuk cek data ulang. Dan ya seperti itu. Kalau sudah menjadi PT ya itu sebenarnya dikatakan sebuah bisnis ya bisnis, tapi kita khusus bergerak di bidang hobi. Hobi. Kita Berarti di dunia hobi. Jadi kita mengembangkan mesin kan banyak kan orang itu tipe tahunnya itu tetangga sini itu tahunnya bikin Tamiya, padahal saya sendiri tidak bisa membuat Tamiya ya. Tamiya balapan. Iya. Nah, terus. Jadi Mas Yugos ini nggak bisa Tamiya atau nggak bisa bikin Tamiya nggak bisa mobilnya itu tapi sering balapan Tamiya dulu sekarang Tamiya turnamen tahun kejuaraan 2010 ikut oh ikut Jogja ke ya ikut main sama orang. Saya klarifikasi dulu. Jadi yang disampaikan Pak Pandono tadi, Mas Pandono tadi, manajer, penjualan, karyawan, bos, owner, jadi satu orang. Iya. Sebetulnya itu gimana? Benarkah seperti itu? Atau hoax ini ya? Sebenarnya itu seperti ini kan marketing itu saya sendiri. Terus ya Pemilik. untuk owner juga saya. iya Kemudian untuk bagian produksi ada beberapa karyawan ya. Iya. Sebenarnya bukan karyawan, lebih ke tim produksi ya. Tim Kita produksi. sesama karyawan, nyebutnya enggak karyawan, tim produksi. Jadi Tim kita produksi. satu kesatuan tim. Betul. Saya sendiri dibilang bos ya megah. Saya lebih Rekan. lebih enaknya ya rekan gitu. Kan tim. Rekan ke satu tim. Wah, ini Pak Pandono megang Seperti bos ya. itu. Oke. mau makan siang soalnya bayar Nah, bos iya. oh nggak ada bosnya Oke. Kita sama-sama lanjut, rekan kok. lanjut. dari sekian banyak penonton dari sosial media Yugos Tamiya terutama sekarang jadi PT ya Iya. dari PT Yugos banyak sekali orang menonton konten dari Yugos tapi nggak paham ini alat apa sih sebenarnya. Yes. Kalau untuk yang nggak paham itu sebenarnya orang yang awam, karena kan dia kan banyak awam. nggak tahu itu untuk apa gitu kan. Itu sebenarnya ya orang awam. Itu mungkin baru lihat pertama kali. Iya. Ini apa ini kak, seperti ini kak, ada dibilangnya mobil Tamiya, dibilangnya ini. Padahal itu bukan, itu ya alat. Jadi sebuah alat itu ya diam. Berarti iya. kembali lagi karena sasarannya tadi orang yang hobi. Awak ini secara hobi ini orang mengerti ya. Yes. Loh, kalau kita kan sepahamnya Tamiya
kita kan paling waktu kecil beli Tamiya harganya 15.000 itu toh. Iya. Yang rakit sendiri, ya udah itu Tamiya, udah gitu aja. Buatmu Magnum atau Sonic? Magnum Apa lah, Sony kan Magnum lah. Lu melarang kali. Iya iya iya. Nah itu kan tahun 90-an. Tahun 90-an terkenal kartun Les dan Go. Iya. Nah, itu kan awal dari situ terus berkembang ke Indonesia. Anak-anak makin suka main Tamiya. Terus ya adanya kemarin dulu kan belum sebanyak ini kelas-kelasnya. Nah, kelas dulu kan ya cuman itu, jadi Tamiya, Sonic, Magnum seperti itu. Jadi ini alatnya itu alat yang digunakan untuk membuat Tamiya. Bukan membuat Tamiya. Lah, Tamiya apa? sudah dibuat dari pabrik. Oh, dari pabrik. Lah terus ini alat untuk apa ini? Alat untuk berbagai kebutuhan. Misalkan Contohnya? untuk kan roda Tamiya itu kan beli baru, itu kan masih belum center. Oh, center. Jadi dia butuh centeran presisi tinggi, makanya perlu dibubut. Lah di alat Dibubut bubut kalau ulang. di mesin kan nggak ada alatnya harus khusus. Oke. Mesin bubut yang besar Nah, ya. kita kan ya kita peluang usahanya di situ, kita mendevelopment dari sebuah pengembangan sebuah alat untuk digunakan di dunia mini 4WD. Oh gitu ternyata. Iya. Ya. Berarti ini dulu diawali dari sejak hobi, karena hobi juga. Ya saya hobinya ya banyak. Komputer hobi IT juga, terus hobi mancing ya, sekarang enggak. Mancing keributan. Mancing keributan. Jadi kita bisnis itu ya sesuai dengan kesukaan apa yang kita senangi akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Jadi seberapa hasilnya kita tetap syukuri. Ya, walaupun awalnya nangis-nangis, Iya. nggak dapat pemasukan, pengeluaran terus yang Iya. istri marah-marah atau Tapi memang dia nih Mas ya, dulu pernah jualan di mana itu? Lapangan itu loh. oh iya Mas? pernah saya Jualan apa itu, Mas? Ya, Jualan kan apa, Mas? gini roda itu terus berputar ya kan? Iya. Ya, Jadi ada masanya orang itu di bawah Up, ada down, di atas yes. ya. Kita jalani aja, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, betul. Kita yang penting berusaha mencari dengan cara yang halal. Insya Allah pasti Allah akan membukakan pintu rezeki untuk kita. Asalkan niat kita itu bisa membantu untuk orang Just banyak. Jadi Catat kita guys, catat. Ya. kerja nggak kerja sendiri, kita juga memikir rekan-rekan, kita juga ada ya buat untuk Amal juga jariah kita juga. ada. Kalau ini berasal dari hobi ya, Mas. Nah, Kita hobi itu kan nggak mungkin dadakan ketika dewasa, Iya, ketika betul. kecil kan. Pertanyaan apakah ini cita-citanya Mas Yugos ketika masih kecil? Nah, ini yang juga jadi pertanyaan saya. Kan berapa dari hobi? Ah. Ini kayak aku hobi ini turun nih sedih bisnis. ini dulu kan waktu sekolah SMP itu kan pernah bercita-cita ingin menjadi guru, teacher, Mulia teacher. sekali ya. Iya, iya. Mulia Sungguh Ya. yang mulia, pekerjaan mulia. Terus kan masuk sekolah STM SMK ya, itu Iya. kejuruan. Saya ambil teknik pemesinan ya. Kebetulan kemarin pas awal-awal nggak tahu teknik pemesinan itu apa. Teknik bubut waktu itu teknik pemesinan namanya. Lah dari situ mungkin saya dapat tertarik. Oh seperti ini. Operator mesin bubut seperti ini ya. Terus lama-lama senang. Akhirnya pas ada PKL praktek kerja lapangan kerja nyata itu ada itu membuat mesin Tamiya tapi versi lama. Versi lama. Versi yang lama tahun 2000. Versi jadul ya? Jadul. Nah, Tahun berapa itu, Mas? tahun 2009. 2009. Ya, 2009. Berarti waktu itu belum memulai bisnis yang dikelola pribadi ini. Belum, saya dulu memulai beberapa bisnis. Yang pertama? itu ada Aroyan komputer, ya. Itu komputer, Servis otak-atik, komputer ya, ya? servis komputer. Oh. Itu sambil kemarin cuman sama terus Sampingan berkembang ya? sama buka usaha itu apa? Counter dan servis komputer. No service ya. Kontrak cuma berapa itu? 1 tahun saya bayar cash tapi nggak sampai selesai 1 tahun. Karena balik ke pekerjaan yang ini ya? Ya, Iya, waktu soalnya itu kan orang ceritanya ya, masih down ya waktu orang dibawa. Tamiya kan dulu kan itu nyari orang yang bisa bikin alat ini. Kan dia punya trouble. Intinya
bisnis itu. Jadi dari orang punya masalah banyak, ingin menyelesaikan masalah. Nah, dari situ kita bikin itu untuk penyelesaian masalah orang-orang Tamiya, ingin buat alat. Nah, kita Memanggil berpikir, dirimu. ya bukan memanggil. Saya kan ya waktu itu kan yang mengembangkan alat itu kan masih belum ada di Indonesia, masih minim. Gitu. Di Indonesia atau di dunia? Di Indonesia. Di Mungkin Indonesia. kalau di luar juga ada. Ada, oh iya. Tapi kalau kosnya masuk ke Indonesia Ya, lebih mungkin mahal. mahal, sangat mahal. Oh, biaya apa impornya ya, Iya, banyak. Di harganya mesin mahal. Kan kalau orang Tamiya itu kan mungkin ada yang pemula, ada yang pro, ada yang profesional. Nah, yang pemula itu kan rata-rata kan nyari kan mesin yang ya Compact, murah-murah, yang untuk low gitu. Spesifikasinya Seperti itu. Nah, makanya kan itu menjadi peluang usaha kita. Jadi kita fokusnya di pengembangan alat mini 4PD. Terus kalau akhirnya klik menemukan bisnis ini atau mungkin dari nol merintis bisnis itu sudah mulai tahun kapan? Untuk merintis kita baru tahun mulai 2018 ya. 2018 itu tercipta sebuah merek Yugos ya itu. Itu sebetulnya itu PR ya karena dulu kan ikut kelas manajemen bisnis itu. Oh, gitu. Kan disuruh buat Nama. nama. Jadi intinya kalau pengen orang punya usaha kuncinya satu, harus menikah dulu. Oh, gitu. Harus menikah. Baru mikir usaha. Oh gitu ya? Iya, Kalau usaha dulu baru menikah? nggak bisa berkembang. Itu motivasinya gimana itu? Kok bisa gitu itu? Kenapa? Maksudnya? Alasannya biar alasannya. Kan orang kan berpasangan. Ya. Nah, itu kan kalau satu orang kan belum penuh, Oh, gitu. masih. Jadi kalau lengkap ya menikah nanti bisa membuka pintu rezeki yang lain. Oh, padahal mindset kita selama ini, wah kita mungkin kalau yang belum nikah ya, Ya. Iya. bangun usaha dulu, mapan, nikah, gitu kan. Nanti Satu awal- banding satu. Orang seperti itu kecuali orang tua kaya raya. Mungkin ya. Sudah punya Iya. harta yang 7 kali turunan nggak habis. Kalau saya kan orang kecil, jadi orang tua nggak punya apa-apa. Kita ya modal juga nyari sendiri, nggak pakai Oh, uang bank. Jadi atau gimana. dari nol Iya, ya? dari kita emang dari nol. Jadi nikah habis nikah ya modalnya untuk ibadah. Jadi habis nikah ya nggak punya apa-apa, tabungan nggak punya, uang 100.000 nggak punya, punya hutang. Loh kan itu kalau Betul, nikah ya. biasanya kan ada amplop ya itu biasa. Lah makanya kan itu, jadi kan rezeki orang kan mungkin ya berbeda ya. ya. Yang penting kita berusaha, hasil kita turunkan pasrahnya pada Allah. Oh, iya. Nanti kita akan diberi kemudahan. wah itu catat guys, keren ini. Lanjut apalagi tadi? Tadi kan Mas Yugos itu tadi kan bilang Yes. ketika membuat usaha ini sempat apa di masa-masa susahnya ya, sampai apa tadi dikatakan Jualan lapak mau. Terus itu Dimarahi istri. dimarahi istri. Kenapa kok sampai dimarahi istri? Kenapa? itu ya. Ya rata-rata. Itu kan seperti itu membuat minder untuk yang belum nikah. Mau sudah menikah, mau buka usaha, dimarahi istri, kan langsung down mentalnya gitu loh. Bagaimana? Ya, buka usaha itu bukan semudah buka telapak tangan. Betul. Jadi kita harus mempelajari betul-betul ilmunya, kita harus mempelajari tekniknya, kita harus menguasai pasarnya, Yes. harus bisa membaca peluangnya gimana. Jadi kalau membuat sebuah bisnis kita harus menentukan besok kita mau ngapain ke depannya, 1 tahun ke depan usaha kita mau jadi apa ada di pikiran. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Ya harus Jadi alur sebuah bisnis ditentukan oleh seorang ownernya. Jadi ya itu mau dibawa kemana bisnis ya terserah ownernya. Gitu ya. Jadi emang harus ya itu nice geteh itu sudah biasa. Kalau sebuah bisnis tanpa perjuangan itu namanya bukan bisnis. Yes. Bisnis yang ya ada ceritanya itu memang dimulai dari nol. Di nol sampai naik ke puncak dan terus itu akan menjadi sebuah cerita dan penuh sejarah. Nah itu ketika dalam keadaan penuh tangisan itu
nyerah atau gimana? Hampir atau bagaimana? Kalau saya nggak nyerah, yang nyerah ya cuman istri ngomel-ngomel kan ya gimana nggak nyerah, nggak ngomel-ngomel 4 bulan nggak ada pemasukan. Sama sekali. Ya, Sama sekali nggak ya, ada habis pemasukan. buat eksperimen untuk itu ngembangkan Oh mesin iya, itu. Namanya masih juga mencari eksperimen. eksplorasi ya. Soalnya kan ada beberapa teknis yang belum kita Iya. kuasai, beberapa Masih teknik. kurang lah ya. Kita alat juga belum lengkap. Iya. Apalagi modal nggak ada yang pinjam sana sini. Iya. Kita kan full Belum dari support, belum ada iya, support lah. iya, dari Berarti dulu ada mesin sebanyak itu, berarti itu dulu mencicil. Langsung beli semuanya Atau atau bagaimana? nggak mencicil. Kalau mencicil kan itu Cicil-cicil. sakit. Ya. cicil-cicil? Pak, Mas, mau tanya satu. Nih, alat yang paling berkesan di mesin bubut itu alat yang mana, Mas? Maksudnya alat produksi. Alat produksi. Yang paling besar ya mesin yang paling terbaru ya. Terbaru. Karena ya itu ya mesin ya masih fresh dan Fresh ya. benar-benar sangat presisi. Jadi Hati-hati. suatu alat itu kalau presisi dipakai itu akan menghasilkan produk yang bagus. Nah, Ini realistis. Jawaban yang realistis. Kenapa? Kebanyakan orang, oh ini yang paling berkesan bagi saya yang pertama ini menemani perjuangan saya. Biasanya gitu ya. Ini yang terbaru karena masih fresh, masih presisi, masih bagus. Ini ada bocoran Apa? mengenai mesin pertama. Ada info kalau Mas Yugos ini mesin pertamanya itu nggak beli, pinjem. pinjem. Betul tidak itu? Betul apa ora? Oh nggak pinjem, Nggak apa, itu menyewa. Dipinjemi. Kenapa nggak langsung beli aja? Pertama modalnya mas, modalnya itu mesin bubut itu yang 1 meteran itu ya 60 juta. 60 juta. Baru atau second? Itu baru. Kalau saya kan ya sekitar 30-25 tergantung kondisi dan barang. Oh, jadi Saat emang itu bener-bener dari tahun nol ya? 2008 itu kan ya masih awal, makanya 18 atau 8? 2018. 18. Kurang beli 2018. Iya, belas. belasnya beli. Kita ada teman daerah ya Tasikmalaya itu Punya yang mesin. punya mesin. Ya. Itu kita kan juga teman. Mm-mm. Ya, sowan ke sana ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Mas saya ada proyek ini, nggak ada alat gimana kalau mesinnya saya pakai gitu. Oh, Awalnya sewa. seperti itu. Terus oh iya enggak apa-apa boleh silakan. Nah, terus nanti pakai dulu aja, ya, pakai. Terus lah ini mau bikin apa ini, proyek ini. Terus tak jelaskan bla 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 sini. Oh iya. Seperti itu akhirnya sampai beberapa bulan ya, sampai sekitar 3 bulan. Iya. 3 bulan nyewa, terus ya dapat hasil, terus saya belikan satu mesin, terus dapat hasil lagi belikan satu mesin, satu lagi belikan satu mesin, jadi Sampai mesinnya sekarang sebanyak ini mesinnya. Banyak ini ya. Udah komplit ya. iya mesinnya ya belum komplit sih, Belum, masih ada yang kurang. ya untuk masih. Saya esok tuku. Cocok. Cocok. Aku di sebelah tak menambah ya, tapi kudu entuk. Tombol Jadi emang benar-benar dari nol aja sampai mesin aja nyewa. Ini masih Nyewa. butuh mesin laser untuk grafir ya, Oh. jadi bisa buat custom nama Oh, Buat brandingnya itu ya. sama genset apa itu? itu. Neo gelangan. Ya, Oh, remaja langsung persiapan ya? perlu ya. Kenapa nggak buka apa istilahnya tanam saham? Tanah saham ribet ya. Mungkin lebih enak itu kalau usaha badan milik sendiri, jadi bebas, nggak ada yang ngatur. Seperti itu. Kalau untung tanggung sendiri, Iya, lebih tanggung sendiri. iya, Ya. gitu. Oh, enak juga itu. Jadi sebuah owner itu ya mempunyai tanggung jawab besar. Bertanggung jawab atas usaha yang dinaungi dan juga kepada para tim-tim yang dipekerjakan. Oke, sebelum kita spill barangnya seperti apa, produknya seperti apa, mungkin kita tanya dulu kalau untuk marketingnya, penjualannya itu seperti apa, lihat apa ini? Nah ini soalnya gini, ini mesinnya ini termasuk kalau bukan yang penghobi Orang ngerti. nggak paham ini mesin apaan, gitu ya. terus caranya jual gimana, apalagi kalau infonya dari tetangga saja nggak paham yang dibuat itu apa. Meskipun datang untuk nonton juga nggak tahu ini mesin apaan. Nah cara penjualan lebih kan untuk memperkenalkan ini mesinku loh gitu.
Ya berawal dari tahun 2018 ya. Kan Ya. muncul lahir sebuah brand merek Yes. Yugos dan Ya. sekarang alhamdulillah sudah kita PT. daftarkan ke HAKI ya. Jadi diakui negara sudah ya. Paten ya. Yugos sudah terdaftarkan sebuah merek produk. Jadi sudah resmi ya. Ya. Resmi udah paten ya. Ya. Itu berawal dari tahun 2018. Kemudian kalau orang sini ya mungkin nggak tahu. Kalau orang sangat awam sih juga nggak tahu. Kalau untuk marketing kita buka beberapa marketplace. Jadi ada Tokopedia, ada Shopee. Di toko online itu Dan ya. kalau Instagram juga, TikTok. Jadi untuk promosinya lewat Kita nggak promosi. Gini, saya kan berangan-angan dulu pas ikut kelas bisnis ya, itu bagaimana caranya menciptakan sebuah produk dan produk itu bisa mengiklankan sendiri tanpa kita diiklankan. yang iklan. autopilot ya. Iya. Autopilot ya. Jadi makanya kita berpikir keras, kerja keras. Oh iya kita sudah selesai produknya kirim ke customer. Nah customer itu bagaimana caranya ketika barang sudah sampai, Ya. barangnya itu bisa iklan sendiri lewat orang yang membeli itu. Jadi kayak ketok tular. Oh aku beli mesin di sini bagus ini. Aku juga mau beli. Nah beli di sana. Nah seperti itu cara kita untuk salah satu marketing, bukan marketing itu pengiklanan, iklan auto. Autopilot. Bahasa Jawane apa? Iklan antar mulut ke Ketok mulut. tular. Ya, ketok tular. Ketok tular. Iya, ketok. Berarti disimbolkan ini tanpa Facebook Ad, Enggak, tanpa Google Ad, Enggak. Instagram Ad juga enggak. Jadi untuk Dari penjualannya awal sampai belum pernah kita iklankan, belum pernah sama sekali. Bayar iklan juga belum pernah. jadi sampai saat ini biaya untuk memperkenalkan produknya sudah habis berapa rupiah? Nol. Nol rupiah. Iya. 0 rupiah itu bisa bisa dikenal seluruh Indonesia dan sampai luar negeri bisa Ya, kenal. untuk 0 pengiriman rupiah. alhamdulillah kita lihat dari datanya ya sudah Sampai jauh? dari Sabang sampai Merauke sudah dari timur sampai ke barat sana sudah. Kalau luar negeri Luar negeri mana? yang belum kita ke Jepang. Jepang malah belum. Ke Jepang belum. Oh, sana gudangnya Jepang, mesin mungkin ya. Jerman Ya. belum. Sama ke Afrika belum. Itu caranya mempromosikan ke sana gimana? Ya seperti tadi kita promosinya ya auto bulat. Jadi ada orang yang sudah beli, ya kita di sana kan posting nanti. Oh ini bikin video kan. Pasti kan dia punya sosial media kan. Oh iya. Nah, pas pakai alatnya kan dia video Penasaran ini gitu ada apa. mereka juga. Wah. Dari mana kan orang sana kan penasaran. Oh ini beli di mana? Beli di Indo ya di sana Yugos. Wah cari kontaknya ketemu untuk bengi saya seperti itu. Langsung di calling. Iya, luar biasa. Betul. Seperti itu. Kalau tadi sing belum tadi Jepang, Jerman, Iya. sama Afrika. Iya. Afrika belum. Sepertinya belum tahu perkembangan Tamiya di sana seperti apa. Ya, kembali lagi teman-teman yang lihat ini ya. Nanti kalau di spill barangnya mungkin teman-teman juga bingung ini barang apa untuk apa kan gitu ya. Yo, Boleh lihat barang produk yang Boleh diproduksi. silakan, boleh silakan. Nah, itu ada dari project dari Italia. Ini Warna biru ya itu. Ya. ini namanya apa ini namanya? Itu kalau bahasa Inggris Ya. Tirlet for mini 4WD. Jadi artinya bahasa itu mesin bubut untuk mini 4WD. Mesin bubut untuk tempat Ya. gede. Ini apakah mau diiklankan atau sudah dipesan? Itu sudah beberapa bulan yang lalu. Ini Pesannya? Iya. Karena untuk pesanan sekarang kita nggak ada ready ya, karena ya bikinnya ya juga. Berarti semua pre-order. Ya, kalau beli sekarang bisa 1 bulan. Satu Itu bulan nunggu antri yang lama, karena satu pengerjaan kita target satu mesin yang paling murah kita 1 hari selesai. Satu hari Kalau untuk selesai. mesin ini mesin yang kelas berat, artinya mesin yang paling sulit. Oh, gitu. Jadi dia banyak part-partnya juga harus sangat detail sekali ya. Jadi pembuatannya juga harus benar-benar maksimal. Nah, teman-teman kalau yang Apalagi tahu kalau barang ini untuk silakan luar komen. negeri ya, gitu. Nah,
yang teman-teman yang tahu barang ini ya, ini untuk apa itu silakan di komen ya. Barangkali teman-teman juga pernah lihat, pernah pakai seperti ini. Ini warnanya bisa custom ya, milih apa aja bisa. Oh, Sesuai Warna. request atau standby-nya kita kan apa? sudah ada list beberapa list warna. Nanti tinggal Oh, gitu. pemilihan saja dari Sesuai dengan yang ready. ya sesuai dengan ready warna. Dan ini kalau dilihat Mas, ini mesin untuk Tamiya. Tapi apakah ada terlihat Tamiya nih? Enggak ada sama sekali. Orang yang bingung ini mesin apa? Apaan ya? Iya. Ya, Ini mau dikirim ke Itali semua. Joli. Italia. Italia itu. Yang membuat lama itu apa? Ordernya, prosesnya. Prosesnya sangat itu kan kalau di cepat ya nggak bisa. Jadi harus step by step kita sudah bikin SOP kerja. Jadi harus sesuai urut-urutan. Itu barangnya itu kecil-kecil ya itu teman-teman, kecil-kecil sekali jadi harus presisi. Itu toleransinya 0,01. 0,01. 0,01 apa itu? Mili. Ini. Toleransi 0,01 untuk kelonggaran untuk apa ya istilahnya ya? Lo nggak paham alat juga sih. Jadi Kalau misalkan pas gini, sebuah alat itu ya. selisih pengukuran ya. Jadi misalkan ini membuat alat ini terus Goyang. keliru, goyang selisih 1 mili, bagaimana? 1 mili udah kebesaran. 1 mili kebesaran. 0,02 udah besar, sampai 0,0 apa 1 mili besar banget. Kalau mungkin diaplikasikan dalam mungkin roda itu udah holding banget berarti mungkin ya. Sangat gonjal sekali, enggak Gerak. balance. 0,01. 0,1. 0,1 mili. Itu 1 mili dibagi 10. 1 mili dibagi 10. Tingkat toleransi nih. Itu. Luar biasa ya. Biasa. Untuk orang yang beli ini apakah ada garansi nih? Ya ada, karena kita kan yang membuat langsung, jadi Ya. semua part dan yang lainnya ada, jadi juga garansi. Untuk garansi ya beberapa bulan. Oke. Gini Mas, Garansi. di Indonesia setahun jenengan yang produksi kayak gini itu ada berapa tempat kurang lebihnya? Setahun jenengan mungkin. Kayaknya belum banyak ya kayak gini ya. Ya belum banyak sih. Belum banyak. Mungkin ada beberapa ya, cuman nggak saya sebutkan. Mungkin ada sekitar 1, 2, 3, Oh. 4 mungkin juga ada kalau sekarang. Ini berada. Ada mesin Samping rumput. aja. Mana? Ini apakah ini mesin yang paling bagus yang dibuat di sini? Ya itu mesin yang versi tertinggi. Versi tertinggi. High quality. Ya itu untuk pro. Pro ya. Kalau untuk yang luar negeri itu kan rata-rata ngambilnya yang mesin yang paling mahal. Karena ongkos kirimnya ke sana juga Mahal. lumayan ya. Jadi sekalian yang bagus sekalian itu. Oh. Kan nggak sayang, nggak lucu kan. Iya kalau Masih mesin harganya 1 juta, ongkirnya 3 juta itu gimana? Mahalan orang ongkir ya. Iya, kan yang sekalian bagus. Jadi ini kalau ini versi pro, jadi pekerjaan apapun siap. Itu mengcover 8 pekerjaan. 8. 8 pekerjaan, oke. Ini catnya mudah ngelupas enggak ini? Bukan cat. Bukan cat nih. Ini apa ini? Itu cat masuk ke pori-pori itu. Masuk Masuk ke pori-pori. pori-pori. Oh, iya. Sing di kayak bahan kimia itu Iya, itu main kimia. Itu namanya anodis. Namanya apa? Oh, anodize. Ya. Oh, Oh, jadi ini bukan pilok ya ini ya? Kalau pilek dia numpuk ke permukaan ganggu sistemnya nggak bisa nanti seret. Ya, jadi dia masuk ke pori-pori. Jadi ki anodes. Ayo, aku yang anodes ya. Pewarnaan anodis. Jelaskan. Anodising itu pelapisan warna dengan menggunakan berbagai bahan kimia yang dicelupkan. Jadi tujuannya kimia itu dia buka pori-pori permukaan aluminium. Nanti setelah buka rendam ke cairan pewarna. Jadi warnanya itu masuk ke pori-pori. Kenapa Jadi nggak memilih menambah. metode anodize? Apakah Ya, lebih memang murah? aluminium memang bagusnya seperti itu dia. Anodize. Lebih murah atau lebih mahal ini? Ya mahal. Lebih mahal? Mahal. Biaya ongkos untuk pengecatan loh. Yang paling mahal itu warna black. Itu
kita beli 1 kilo itu 2,5 pewarnanya. 2,5 Black yang Juta. Dove. Ya, itu cuman warnanya doang. Ini berarti setiap apa namanya? Setiap inci partikel apa sih partikel apa ini? Part lah. Partnya ini semua custom buat di sini Mas ya berarti ya? Itu hampir ya 98% Buat sendiri. iya. Ya kayak custom ya. Termasuk Kita Jadi produksi- racikan sendiri ini. semua. Iya. dratnya dan sebagainya sekecil ini buat Iya, sendiri. Iya. Iya, itu Bukan drat, jadi orang tuku drat yang ukuran sekian nggak ada ini. enggak. Lah, di Enggak toko ada banyak dijual. kan? Enggak ada, beda. Nggak ada. Beda ya. Beda. Beda ukurannya. Oh, Ukuran, oke. oke. Siapa yang bertanggung jawab untuk kualitas dari Ya, produk Saya ini? sendiri. Jadi setiap juga produk yang bagian- keluar, iya, harus lewati di cek quality control dulu. Ya. Nanti ada tahapannya. Mungkin pertanyaan diganti. Jadi dari proses produksi dari nol bahan, pemilihan bahan sampai proses pemilihan bahan Ya, nanti sampai pengerjaan, proses iya. sampai jadi. Iya. Nah, mungkin pertanyaan diganti supaya jelas. Nah, Iya. selama ini sing wis nganti komplain balik ke barang kok koyo ngene barangnya ada berapa? Nah, dari 2018 sampai sekarang ya. Yang komplain Kalau komplain ya ada karena kan mungkin pas lagi pengembangan awal-awal kan juga alatnya juga belum mendukung Iya. kan masih mungkin beberapa ada bug ya dan namanya juga produk gak ada yang sempurna kan. Makanya kan tiap tahun kita ada pembaruan, ada upgrade. Jadi kita ini masalah ini solusinya ada. Jadi setiap masalah ada solusinya. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir nanti nggak presisi ini bla 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 dan sebagainya. Garansi. Kita garansi jamin. Ya, sampai benar-benar ke tangan konsumen itu berfungsi dengan normal. Atau gini, tak ganti pertanyaan ini kurang menjebak kayak gini. kurang. Saya pertanyaan gini. Lebih ribet lagi pertanyaannya. Nah, jadi gini, dari beberapa sekian banyak konsumen yang beli ini, yang pernah menserviskan ulang kembali ke sini, oh ini kurang upgrade, itu jarak berapa tahun baru upgrade ke sini kalau ada? Ada ya, mungkin Ada. kita kan ya, mesin itu ada versi, ada serinya, ada namanya. Jadi kan makanya produknya itu banyak. Jadi dari yang murah sampai medium, pro, kita ada. Berkelas ya. Iya, berkelas. Ada yang untuk pemula ada seperti ini. Kasusnya kalau mesin yang lama itu orang melihat postingan mesin yang baru, dia minta upgrade. Padahal ya masih normal. Oh masih normal. Ya, masih normal. Mungkin ya pengen fungsinya lebih banyak lagi. Kemampuannya lebih banyak. Oh. Berarti termasuk itu seri lama. Kalau seri Seri lama lama. sampai sekarang udah berapa tahun aja kan ini? Artinya tidak ada komplain terus ini minta diservis ulang karena udah nggak presisi atau mungkin udah aus itu. Ya, kalau aus itu ya Wajar ada ya? jaraknya jauh tahunan. Oh, Asalkan perawatannya Ya, betul mungkin ya. kadang kan gini orang beli itu sudah beli ya nggak dirawat, ya tinggal dipakai. Ya kan intinya itu kalau barang yang bergerak bergesekan itu wajib dikasih minyak atau pelumas. pelumas ya. Oke. Contohnya simpel rantai sepeda motor saja, itu kan bergerak terus. Kalau nggak dikasih rantai, lama-lama aus sama Aus. juga mesin juga seperti itu. Setiap barang, setiap benda pasti ada perawatan sendiri-sendiri. Betul. Penting perawatannya betul, Iya, penggunaannya betul. kalau perawatan betul ya itu nggak ada terapi, nggak ada Jadi artinya nggak ada ya misalnya baru beli setahun kok Rene udah aus udah anu nggak ada kayak gitu. Baru setahun belum ada selama Untuk ini. asah pisau kita gratis seumur hidup. Pisau kan mungkin ada tumpul lah, mungkin tumpulnya juga tahunan. Ya. Heeh. Kan cuman musuh karet. sama ya kayak plastik ABS tapi lebih keras lagi. Itu Dan selama ini ada yang mungkin ngasahkan ke sini tuh banyak. ya ada. Ada. Kita free, cuman ongkos PP aja. Yang itu yang punya. Terus Dan pisaunya ini bertahan lama mas ya, nggak mungkin setahun udah aus, ini. Tapi tergantung penggunaan juga. kalau penggunaannya itu nggak jatuh-jatuh ya Iya. masih bertahan. Oh gitu. Oh ini jatuh ya sambiar nggak nih? Apa kan dari besi? Ini kan aluminium ya. Jadi kalau Itu- ketika pengiriman aman-aman aja ya ketika pengiriman. Ya, untuk aluminium kita sudah bikin standar packing ya. Jadi untuk dipastikan aman kecuali itu dari kurnya yang yayaan. Itu pernah dikirim ke Kalimantan atau Sumatera itu ada yang retak itu kan mesin yang pakai tatakannya pakai yang itu apa? Akrilik. Akrilik. 10 mili. Itu
Kalau akrilik itu yang murah ya? Itu mesin yang medium, yang Medium. low ya. Kalau Tapi- akrilik rentan pecah. Ya, itu tinggal di kurirnya. Oh, Nah, kesalahan itu di packing kurir. kita sudah standar, kita sudah kasih ini untuk pengamannya sudah. Tinggal di kurirnya saja yang kinerjanya gimana. Kadang ada kurir yang Lah kita sangat kira keluar negeri aja aman loh. Kita keluar ke negeri kan pakai logo kuning DHL. ya. Ya, Itu aman. Itu kan mesinnya sama, sampainya ke luar negeri aman. jauh ya? Lah ini malah ngirim ke lokal malah rusak, itu gimana? Kan nggak lucu. Padahal packingnya sama. Iya, iya. Cara packing, cara pengemasan semuanya Mungkin sama. untuk kurir ya itu mungkin Kurang hati-hati kalau aja. ada barang yang udah pecah itu ya mungkin bisa diperlakukan ya hati-hati gitu Iya, aja kan, kurang soalnya kan hati-hati itu ya. nanti ya ruginya sampai kemana. Betul. Jadi seperti itu. Tiap hari operasional dari jam berapa sampai jam berapa ini Mas? Kita 8 jam kerja, jam 8 sampai jam 4 Standar ya. ya. Benar. Kalau hari libur cuman minggu, tanggal merah masuk. Yang merah Mas. Ya, Tanggal merah tetap masuk. masuk ya. Bukan PNS, santai, tenang. Ya. Kalau PNS libur. Oke. Tapi kalau sini karena diuber Target- dikejar-kejar target. pesanan ya, karena Ya, kita pesanan ada Target target, banyak ya. ya. Ada target harus kita selesaikan. Paling banyak Mas rilis target apa atau PO nanti paling banyak berapa dulu? Kalau PO itu nggak bisa diprediksi ya. Kadang kan namanya juga online kan. Iya, iya. Itu orang kan belinya kan sembarang, maksudnya sembarang waktu gitu. Iya. Kadang ada yang beli pagi, ada yang beli jam malam, ada yang beli jam 1, ada yang subuh, ada yang nggak tentu. Iya. Jadi kan sesuka dia yang beli. Jadi kalau untuk pesanan ya itu tadi sudah numpuk banyak. Jadi Numpuk banyak, ya. Tekan dino iki wae numpuk berapa sampai hari Berapa ini sekarang PO? Sing masih proses dalam penggarapan. Ini yang sudah masuk 22 sama ya 60-an. 60. 60. Luar biasa. 60-an itu kan harus ngantri 1 bulan lebih. Heeh. Betul ya? Yang komplain ada enggak? Lama banget sih kerja enggak toh? Ini kalau lama itu kan kita kan ya ada tambahan dana untuk lembur malam. Nah, nanti kita ada jalur ekspres, jadi kita lembur. Jadi misalkan estimasinya 1 bulan pengen jadi 1 minggu ya, nanti kita lembur, otomatis kan tambah biaya. Jadi makanya ada Soalnya tambah rekan-rekannya biaya. juga ikut lembur Iya, semua iya. ya. Jadi Kantin ada tadi. jalur ekspres 1 bulan bisa jadi 1 minggu mungkin. Seperti itu. Kenapa untuk biar mempercepat pembuatan itu kenapa tidak rekrutmen aja karyawan yang banyak? Apa karena statusnya masih bisnis apa ya? Ini masih bisnis rumahan ini. Soalnya di rumah ini loh, Iya. bukan di pabrik meskipun PT. Gini, apa gunanya karyawan banyak kalau dia nggak punya produktivitas? Oh, betul juga ini. Betul. Kita ngeluarin dana banyak, bayar mereka yang tidak produktivitas, hasilnya zonk. Ya. Heeh. Nah, jadi rekrut karyawan kita harus benar-benar dia yang ahli, jadi nggak sembarang kita terima. Ya tentu satu ahli, duanya harus mempersiapkan alat yang dia gunakan. Iya. Misalkan gini, di sini ada 6 mesin misalkan, Yes. sudah diisi oleh 6 karyawan. Kalau kita ngeliat karyawan, udah ngapain dia nanti? Ngapain? Nah, kan gitu. Oh, iya. Masalah juga jadi. Banyak karyawan itu nggak menentukan keberhasilan suatu bisnis kalau nggak di bidang yang dia Pahami. ya, seperti itu. Jadi ini untuk Jadi- rekrutmen bukan karyawan ya, rekan ya tadi. Tim. Untuk rekrutmen tim itu enggak sekedar oh ini teman dekatku enggak. Nggak bisa, itu mereka sudah melalui tahap proses yang rumit. Ya, Memangnya Berapa- sana-sana orang dalang. Kita sudah Kan gini, misalkan saya sendiri kan nggak paham soal mesin bubut. Yes. Karena saya kenal Mas Yugos, saya daftar, kan nanti bisa diajari Mas Yugos. Apa susahnya kan tinggal diajari gitu loh. oh, nggak bisa seperti itu, langsung seperti itu kan gini. Kita ada waktu masih ngajar. Baru tanya dulu. Orang itu kan punya basically sendiri-sendiri, Oh, iya. punya keistimewaan sendiri-sendiri. Iya. Nah, rata-rata yang kita rekrutmen dia sudah
tertarik ke bidang yang kita geluti. Betul. Semakin pekerjaan semakin sulit, akan membuat dia semakin tertantang, semakin akan dia membuat dia semakin tambah penasaran dan dia Akhirnya belajar lagi gitu iya, ya? belajar. Jadi untuk rekrutmen ya sekarang ya sudah ahli di bidangnya sendiri-sendiri. Jadi kita bagian ini, buat ini ada orangnya, kita taruh di sini. Oh orangnya seperti ini, dia jago di ini, kita tempatkan di sini. Oh, jadi artinya Seperti memang itu. kalaupun rekrutmen sekarang di sini itu yang apa namanya paling enggak lulusan teknik mesin. Nah, mungkin gitu ya. Teknik mesin pun juga yang harus paham, Ya. harus menguasai. Ini nek tata boga nggak bisa Mas, maaf ya. Oh, Kan kita saya ya, tata kita. besar. Wah seperti itu. Jadi ribet juga ya Ya, untuk makanya, pendaftaran ya. ke sini. Emang seberapa ribet untuk pembuatan alat ini? Gini, ya saya sendiri kan sudah beberapa tahun yang membuat itu ya masih menemui beberapa trouble mungkin pas proses pembuatan. Masih punya trouble? Ada kan ini. Jadi suatu produk itu pembuatan dibalik keberhasilan suatu produk itu ada kerja keras yang sangat berat. Ada sebuah tanggung jawab yang pemikiran yang sangat berat sampai menghasilkan sebuah produk yang bisa itu tadi autopilot iklan. Jadi seperti itu. Jadi berakit-rakit bersusah-susah dulu, kemudian ya kita itu bersenang-senang, bukan bersenang-senang, ya berbahagia, bersyukur lah, Yes. bersyukur. Oke, seperti itu ternyata ya. Ya, ada masa sulitnya sampai akhirnya ya bisa. Sekarang meskipun masih ada trouble-nya. Pertanyaannya, itu kalau kita cek itu di marketplace-nya Yugos Tamiya, kan itu ada banyak sekali mesin-mesin. Jenis mesin. Jenis mesinnya itu ada banyak. Itu berawal dari inspirasi sendiri atau dari permintaan konsumen? Ya itu kan ya gini, ya kita kan ngembangkan kan nggak asal ya. Kita kan ada support dari beberapa orang dari Tamiya kan. Dia kan butuh ini, mesin yang seperti ini, kita data. Oh ini dia butuhnya seperti ini ya. Terus kita kelompok-kelompokkan mesinnya tipe ini khusus yang buat ini, tipe ini yang buat ini. Jadi sampai sekarang tahun ini sudah ada beberapa kelompok jenis mesin yang kita namai untuk sesuai kebutuhan mereka. Jadi calon konsumen kalau mau beli tinggal pilih saja, nanti ada katalognya. Oh, gitu. Seperti ini Mas, seperti ini Mas, ya beli speknya apa, seperti tinggal seperti itu. Artinya awalnya udah punya basic mesin kayak gini, kemudian yang Kita tinggal mengembangkan saja. mengembangkan Dan sesuai dengan memperbarui. permintaan. Oh, jadi mengembangkannya itu bukan dari eksplorasi sendiri tapi dari permintaan konsumen. Iya. Oh, jadi pengen ditambah-tambah apa? Kalau biasanya di tata boga kita itu ada topping, Kakak. Jadi ada topping, misalkan mau roti ya, mau topping coklat atau keju atau kasih selai kacang itu sesuai permintaan konsumen. Nah, betul. Nah, Tapi seperti itu. ada Jadi cost sendiri lagi. ada. Iya. Itu tambahan lagi. Lalu untuk yang apa ya, konsumen yang sudah membidangi di balapan Tamiya pengen beli mesin tapi nggak tahu yang mau dibeli itu yang, soalnya kan ini nama mesin itu berupa kode nama mesinnya. Bagaimana belinya? Kan berupa kode. Oh gitu, kita kan ada beberapa nomor yang bisa dihubungi untuk layanan pembelian. Jadi Admin. sebelum kan admin kan nanti tanya-tanya dulu. So, ini Mas butuhannya apa? Saya butuh ini, butuhnya yang mana? Nanti saya bantu carikan yang cocok seperti itu. Kan juga mana beli spek yang tinggi nggak kepake kan mubazir. Iya, betul Jadi kita arahkan, jadi konsultasi dulu. Ya, Oh. sebelum Seperti beli itu, ya. ya. Jadi konsultasi apa kebutuhannya, nanti akan diarahkan dari tim Ya, Yugos biasanya, untuk pilih. biasanya yang seperti orang yang pemula baru mau pengen beli alat belum Iya, iya. paham. Kalau untuk orang yang paham dia langsung beli langsung tanpa pemberitahuan, tanpa langsung Langsung paham ya. klik langsung beli. Iya. Oh ya, Tanpa terus konsultasi lah ya. Iya. ini kalau orang mau beli,
apakah harus satu jadi gini? Apakah bisa dijual terpisah? Misalkan orang mau Jual beli- ecer. Nah, Terpisah peralatan perangkat. iya, ini satu perangkat alat sholat. Satu set, Pak. Satu set ini. Misalkan orang mau beli switchnya saja. Atau dinamo saja atau mungkin ini apa Atau namanya nggak mungkin paham sih. pisaunya saja itu bisa atau Itu masuk ke spare part ya. Spare Spare part, part, iya. partnya. Nah, berarti spare part dijual, itu pisau juga bisa. Iya, karena namanya sebuah alat ya. Sebuah produk itu harus ada spare partnya. Oh. Jadi ada. Itu Misalkan masuknya saya ke spare beli- part, masuknya ke spare part. Ya. Misalkan saya beli alat ini nih komplit satu set, kemudian setelah beberapa tahun kemudian udah Muncul. aus atau sudah tumpul apa jenenge pisaunya. Pisaunya tumpul. Beli pisaunya bisa berarti. Asal Ya? besok gratis kok. Bisa. Oh, bisa, gratis. bisa. Kalau ingin beli ada, kita tempatnya menyediakan semua dari bagian-bagian manapun masih ada. Oh, jadi kalau pisaunya tumpul, dilepas, dikirim ke sini. Diasah lagi, asah ulang. Biasa Nanti seperti lagi. baru. Emang kalau ngasah pisaunya diasah sendiri apa sulit? Ya, sulit itu harus orang yang benar-benar tahu di bidang ilmu pengasah pisau. Wong Kan guna ada semua sebuah pisau. sudut tertentu ya harus yang sesuai. Iya. Oh, ada ilmu sudutnya juga. Ada, Oh, iya. biar bisa dipakai. Dan sudut pandang. Ya. Jadi nggak sembarang orang bisa asah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang untuk menjawab dari konsumen Yugos. Yes. Bagaimana cara membedakan mesin Yugos yang asli dan Ya. palsu? Biasanya casing pack. Nah itu kan sekarang kita tahu saja mesin apapun itu pasti kan ada yang niru, Ya. Ada yang KW. ada yang bajakan. Ketika dibeli itu covernya, oh iya bagus, tapi ketika digunakan, loh kok bajakan ternyata. Nah. Cara membedakannya bagaimana? Nah, Itu kalau untuk membedakan itu sangat mudah ya. Karena ya belum ada yang menyamai ya. Nah, dalam artian belum ada yang meniru yang seperti itu belum ada. Mungkin kalau stiker mungkin ada yang banyak yang tutup. Nah, itu masih kelihatan yang saya juga yang lihat tok dari gambar sudah tahu itu dari sini Yugos. bikinan sini dari sini sudah tahu. Jadi kan sebuah produk itu mempunyai ciri khas sendiri ya. Jadi orang melihat itu sudah tahu oh ini yang dari mana ini sudah. ya. Untuk menggunakan bisa dilihat di YouTube. YouTube ada ya? Yugos itu Udah ada ya? Ada di Instagram. Tutor-tutornya Itu ada. hanya sebagian kecil ya. Kita Bagian belum kecil. maksimalkan lagi ya. Iya. Oh, oke. Jadi depannya kita akan sering upload ya. Ya. Karena masih keterbatasan. Terbatasan. Soalnya yang SDM. punya, yang Sekaligus owner, Ya, ini masih yang buat sendiri juga. ya, iya. yang multi talent semua. Kalau masih penasaran maka lihat di YouTube-nya Yugos Tamiya. Yes. Iya, Apa? workshop Yugos official. Workshop Instagram? Yugos Official. Workshop. Oke. Itu masih nama lama sebelum Ya, masih jadi sebelum. PT. Iya. Terus kalau Yugos sendiri kenapa namanya Yugos? Ada filosofi apa itu di situ? Ada itu kita nggak sembarang bikin ya. Atau Yugoslavia bisa aja. Atau namanya sendiri, antum sendiri. Iya, itu gitu. diambil dari nama belakang. Gus. Gus. Gus, Yugos. Kan sama Gatoke sama simbol lintasan U itu kan. Oh, kan gitu. kita buat Iya, iya, iya. Kayak ini kalau ini di Kayak lihat, U, ya, itu, ini ada U ini apa ini U ini? U itu simbol lintasan. Simbol Lintasan. namanya Oke. tracknya. Terus ini O ini Itu roda, artinya Roda, untuk bantamnya Oh, itu. iya. Jadi kita buat simbol seperti itu, jadi agar menjerumus langsung. Oh, ini bidangnya itu. Oh, jadi ini Itu untuk ya. Iya. balap ya, ada roda, ada lintasan, jadi untuk balap. Dan mewakili Oke, filosofi sudah. Tamiya itu sendiri berarti ya. Iya, Mewakili. iya. Dan mungkin juga sudah hampir 1 jam ini sudah mewakili semuanya. Tamiya. Oh iya. Dan berapa jam? Sepertinya. Sudah hampir 1 jam Oke. ternyata. Closing Jadi, statement. Kalau susah monggo silahkan. Oke, untuk meng-closing ada kesempatan malam ini ya. Jadilah orang itu jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Walaupun jatuh bangun itu hal yang biasa. Namanya sebuah usaha itu pasti ada yang namanya jatuh bangun. Iya. Kita jalani aja, kita jalani, kita serahkan pada
Yang Maha Kuasa, kita enjoy menikmati, insya Allah akan ada hasil dibalik kerja keras kita seperti itu, oke? Masya Allah. Ya. Luar biasa. Sekian cukup sekian ya malam ini, oke? Kita kembalikan kepada ini Mas Yu. Sebagai atur pandu loro. Mas moderator. Narasumber ini, ya tak? Nara dan sumber ini. Informasi Mas. Lanjut. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jika masih penasaran, Anda langsung bisa berkunjung ke workshop Yugos. Nah, Yugos Tamiya. workshop Bukan, Yugos. sekarang Apa? sudah ganti nama ya. PT Yugos Development. Oh iya. PT Yugos Development seperti itu. Berada di Karanganyar, intinya Karanganyar. Karanganyar. Golek dhewe ketemu. Di map ada, di map. Mapnya ada, Pak? Ada. Ada. Webnya ada. Nah, Tetap ada. semua apa namanya? Medsosnya ada. Semua medsos ada. TikTok ada Mas ya? Ada. TikTok ada, Platform YouTube, media IG, sosial ada sih. betul sekali. Jadi kalau mau konsul ke sini langsung boleh? Ya, Boleh ya? Silakan. Misalkan ada pelanggan baru mau konsul boleh. Ya, boleh sekali. Tanya-tanya Iya, boleh ya? sekali, iya, boleh. Gitu ya teman-teman sekalian, pada malam hari ini di sini malam sih, tapi tergantung Anda melihat video ini kapan. Iya, so. Oke, gitu ya. Dan bersama saya Yuwono, owner kita Mas Agus, ada Mas Jonpan. Mas Jonpan dan Mas Sigit. Nah, kali ini kita tutup acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.